Halo Sobat Film. Menonton film tidak hanya sekedar hiburan, namun ada banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari sebuah film. Pada video kali ini, saya akan memberikan 5 nilai positif yang bisa memberikan inspirasi bagi kita di film India berjudul Hindi Medium. Jadi, tonton sampai selesai ya. Hindi Medium yang dibintangi oleh aktor Irfan Khan, yang sayang sekali aktor ini sudah meninggal pada tahun 2020 akibat tumor neuroendokrin di Mumbai, India. Irfan Khan salah satu aktor India yang sudah go internasional. Irfan Khan banyak membintangi film-film kelas Hollywood seperti Amazing Spider-Man, Life of Pi, Jurassic World, dan Inferno. Semasa hidupnya, Irfan Khan masih mengambil job film di negaranya India. Salah satunya adalah yang akan kita bahas, Hindi Medium. Film ini bercerita tentang orang kaya baru di pusat kota Delhi bernama Raj Batra dan istrinya Mita Batra yang sukses menjalankan bisnis gaun pengantin. Namun, mereka berpura-pura menjadi orang miskin demi memenuhi persyaratan agar anaknya bisa diterima di sekolah unggulan yang diinginkan. Meskipun keluarga ini kaya, namun mereka tidak berpendidikan tinggi, bahkan tidak fasih berbahasa Inggris. Melihat dari dirinya, sang ibu yang bernama Mita memiliki cita-cita bahwa putri mereka yang bernama Pia masih berusia 5 tahun harus memiliki pendidikan yang tinggi agar tidak seperti mereka. Lalu mereka mensurvei 5 sekolah terbaik dan unggulan di kota Delhi. Terpilihlah Delhi Grammar School, tujuan sekolah Pia. Disinilah masalah demi masalah muncul di film ini. Pertanyaannya, apa sisi positif dari film Hindi Medium ini? Nah, sebelum saya lanjutkan video kali ini, bagi sobat film yang baru datang di channel ini, selamat datang di channel Nilai Cerita. Channel ini memberikan tentang review singkat seputar film dan drama dari berbagai genre. Kita juga akan selalu bahas sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah film untuk inspirasi hidup kita. Jika sobat film tertarik, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Hindi Medium dirilis pada tanggal 19 Mei 2017. Hingga video ini dibuat, film Hindi Medium memiliki rating IMDb sebesar 7,9 dari 25.000 responden. Disutradarai oleh Saket Chowdhury. Ide cerita ditulis oleh Sonu Sinha, Saket Chowdhury, dan Amitos Nagpal. Dibintangi oleh Irfan Khan sebagai Raj Batra, Sabha Kamar sebagai Mita Batra, Disita Sehgal sebagai Pia Batra, Deepak Dobriyal sebagai Shyam Prakash. Film ini memiliki durasi sepanjang 2 jam 12 menit, bergenre komedi dan drama. Sekolah Delhi Grammar School mempunyai persyaratan bahwa mereka memberi pengakuan kepada siswa yang berada tinggal dalam radius 3 km, sehingga mereka beralih ke Vasan Vihar. Raj merasa sedih meninggalkan rumah ayahnya. Kemudian, mereka menyadari bahwa orang tua harus melakukan wawancara dan mereka tidak siap untuk itu. Sehingga mereka pergi ke konsultan yang mengajarkan mereka. Yang terjadi, Raj yang belum sepenuhnya mempersiapkan jawaban untuk menjawab pertanyaan dalam sesi wawancara mengakibatkan mereka tidak diterima di sekolah manapun. Saat keadaan tertekan, mereka beristirahat di rumah dan pada saat itu salah satu pegawainya datang dengan manisan. Dia membagikan manisan tersebut sebab putrinya telah mendapatkan pengakuan di sekolah tersebut. Raj dan Mita benar-benar merasa terkejut sebab mereka tidak mempercayai hal tersebut karena penghasilan mereka lebih banyak dari karyawannya dan juga kurang terdidik. Mereka lalu bertanya kepada karyawannya dan dia menjelaskan bahwa putrinya mendapatkan kuota dari RTI yang diperuntukkan khusus diberikan pemerintah bagi siswa yang berada di kalangan masyarakat bawah. Mereka lalu bertanya kepada karyawannya dan dia menjelaskan bahwa putrinya mendapat kuota dari RTI yang diperuntukkan khusus bagi mereka yang berada di kalangan masyarakat bawah. Raj lalu membawa putrinya dengan memanfaat kuota RTI tersebut.
Dia pun mendapatkan formulir untuk putrinya agar putrinya dapat masuk. Awalnya Raj dan Mita ingin menggunakan jasa calo untuk bisa memuluskan niatnya. Tiba-tiba muncul berita investigasi bahwa kuota RTI disalahgunakan oleh orang kaya dan pengawasannya jauh lebih ketat. Mereka berdua panik. Mereka mencari jalan keluar dengan menjalani kehidupan sebagai keluarga miskin dan tinggal di tempat sesuai dengan alamat yang mereka isi dalam formulir. Awalnya merasa kesulitan menyesuaikan diri di tempat tinggal mereka yang baru. Mereka harus berjuang dengan fasilitas seadanya, baik itu air, toilet umum, dan lainnya. Shyam Prasad dan istrinya, yaitu Tulsi, tetangga mereka yang ramah membantu mereka untuk melalui cobaan yang sedang mereka hadapi. Meskipun dengan sarana terbatas, mereka saling berbagi, merawat Pia, membantu Raj dalam urusan pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini menyentuh perasaan Raj dan Mita. Suatu hari, seorang guru yang berasal dari Delhi Grammar School datang berkunjung untuk melakukan verifikasi latar belakang mereka. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan masuk ke sekolah tersebut, namun harus membayar sejumlah uang, yaitu Rp24.000. Raj yang sudah kewalahan menyetujuinya, namun Shyam khawatir sebab dia merasa Raj tidak memiliki banyak uang. Ada sedikit pertengkaran di antara mereka, namun Raj berkomitmen pada guru tersebut bahwa dia akan mengatur keuangannya. Pada suatu malam, saat Raj hendak mengambil uang di ATM, Shyam mengira Raj sedang tertekan. Lalu dia mengajak Raj keluar dari ATM. Secara tidak sengaja, Shyam ditabrak oleh mobil. Beruntungnya, sang penabrak memberi uang Rp20.000 agar kecelakaan ini tidak dilaporkan ke polisi. Raj mengira jika Shyam sengaja menabrakkan dirinya untuk dapat mengambil uang ganti rugi dari sopir tersebut untuk biaya sekolah Pia. Pada saat Raj bertanya kepada Shyam, alasan dia mempertaruhkan nyawanya, Shyam menjawab bahwa bagi orang miskin, hidup merupakan aset satu-satunya yang dimiliki. Orang miskin tidak punya cukup harta, namun punya kehidupan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Raj yang masih merasa syok, masih tidak percaya akan orang miskin yang mempertaruhkan nyawanya agar mendapatkan uang supaya dapat membayar uang sekolah Pia. Raj merasa bersalah sebab Pia mendapat kursi, sementara Mohan, anak Shyam, tidak mendapatkan kursi. Raj percaya bahwa Mohan berhak mendapatkan kursi tersebut, bukan Pia. Disinilah Raj mulai menyadari mengenai sharing is caring saat dia mempelajari kalimat tersebut sebelum wawancara di sekolah. Hanya untuk mengatasi kesalahan yang dilakukan, Raj pergi ke sekolah tempat di mana anak laki-laki Shyam bersekolah dan dia menyumbangkan sejumlah uang untuk merenovasi sekolah tersebut. Ketika Shyam mengetahui kenyataan yang sebenarnya, dia merasa sedih dan dia berseru bahwa dia tidak menginginkan amal yang dia inginkan adalah haknya. Raj yang merasa bersalah menemui pihak kepala sekolah Delhi Grammar School. Raj menjelaskan semua yang terjadi. Mita menentang Raj, namun Raj menjelaskan bahwa sebelum dia menjadi ayah maupun suami yang baik, dia harus belajar untuk menjadi manusia yang baik. Lalu, apa saja 5 pesan positif yang bisa kita ambil dari film Hindi Medium? Yang pertama, mengakui kesalahan. Apa yang dilakukan Raj dan Mita adalah kesalahan. Hanya demi menginginkan agar anaknya bisa bersekolah di tempat unggulan, mereka sampai merampas hak orang-orang miskin dengan berpura-pura menjadi miskin. Pada akhirnya, Raj mengakui kesalahan yang dia lakukan. Sekalipun istrinya tetap berusaha membujuknya, namun sebagai seorang ayah dan suami, Raj harus gentle mengakui kesalahan. Dia banyak mendapatkan pelajaran dari Shyam. Terkadang untuk mengakui bahwa kita salah itu sulit. Tidak semua orang mau mengakui salah dan cenderung mencari kesalahan dari orang lain. Padahal mengaku salah atas perbuatan kita yang memang salah adalah kebajikan dan kebijaksanaan hati. Berjiwa besar untuk mengakui kesalahan, mengakui salah tidak akan mengurangi nilai. Justru kita belajar akan evaluasi diri untuk kehidupan lebih baik. 2. Berbagi adalah peduli.
Raj yang mengakui kesalahan dengan mengambil hak Mohan agar Pia bisa bersekolah di sekolah unggulan. Akhirnya Raj banyak memberikan sumbangan dan hibah untuk tempat sekolah Mohan. Tujuannya supaya Mohan bisa bersekolah di tempat yang layak. Berbagi atas harta yang dimiliki Raj adalah bentuk kepedulian Raj kepada keluarga Shyam. Dengan berbagi, kita menjadi lebih bersyukur dan berempati kepada mereka yang bisa bersekolah dengan segala kekurangan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa meraih pendidikan. Namun, keterbatasan biaya dan fasilitas yang terkadang menjadi kendala. Dengan berbagi, kita akan semakin kaya hati, dan kaya akan pahala. 3. Saling membantu antar sesama. Shyam sering membantu keluarga Raj yang baru pindah ke lingkungan baru. Membantu beradaptasi dengan minimnya air, fasilitas kotor, lingkungan kumuh, tempat tinggal yang kecil, dan lain-lain. Bahkan Shyam juga membantu keuangan agar Raj bisa membayar biaya administrasi sekolah. Shyam sering membantu sesama, tidak peduli bahwa dirinya pun miskin. Shyam juga sering berbagi makanan kepada keluarga Raj. Perhatian yang diberikan Shyam inilah yang membuat Raj begitu takjub dengan sikap Shyam dalam menghadapi kehidupan miskinnya. Kehidupan masyarakat bawah terkadang jauh lebih peduli dalam membantu antar sesama. Ketika harta bukan menjadi masalah utama, di sanalah mereka bisa saling berbagi rezeki dan saling membantu. 4. Prasangka baik. Raj sempat berprasangka buruk terhadap Shyam. Raj menyangka Shyam sengaja menabrakkan dirinya ke mobil agar bisa mendapatkan uang. Namun prasangka itu ternyata kesalahan. Shyam benar-benar mengalami kecelakaan, bukan hanya demi uang. Disinilah kita perlu memiliki sikap positif dan berprasangka baik tentang kehidupan, sekalipun kita sedang menghadapi masalah. Prasangka adalah praduga hati kita yang berasal dari pikiran kita sendiri. Biasakan kita berpikir positif dan tenang ketika kita menghadapi masalah. Memang tidak hanya prasangka baik, namun kewaspadaan juga kita perlukan dalam mengambil keputusan. Salah satunya berprasangka baik kepada Tuhan. Ketika kita mampu berprasangka baik kepada Tuhan, sebanyak dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita akan selalu berpikir, inilah ujian hidupku untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa kita. Jadi, tetaplah berprasangka baik. 5. Orang tua adalah cerminan anak. Peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Inilah yang menjadikan Raj mau mengakui kesalahan agar bisa menjadi orang tua yang baik. Memang anaknya Pia masih berumur 5 tahun, belum sepenuhnya paham apa yang dilakukan orang tuanya. Namun Raj yang berani mengakui kesalahan tidak ingin anaknya bersekolah dengan cara yang tidak baik dan merampas hak orang lain. Raj tidak ingin Pia mengikuti kesalahan Raj dengan curang. Raj ingin Pia bersekolah dan menuntut ilmu dengan cara baik dan benar. Orang tua adalah cerminan anak, artinya bagaimana orang tua mendidik anaknya menjadi orang yang baik dan bahkan bisa buruk. Terkadang orang tua hanya bisa menyalahkan atas apa yang dilakukan anaknya, tapi tidak mencari tahu apa penyebabnya. Bahkan orang tua juga tidak menyadari bahwa selama ini mendidik dengan cara yang salah yang menyebabkan sang anak tumbuh menjadi orang yang tidak baik. Kepedulian orang tua terhadap anak sangat diperlukan, bukan atas dasar ego, gengsi orang tua semata. Tapi bagaimana menjadi orang tua yang baik dengan paham dan peduli apa yang dicita-citakan anak. Karena semua orang memiliki kecerdasan dan bakatnya masing-masing yang mungkin berbeda dengan keinginan orang tua. Mendukung cita-cita anak adalah kepedulian dan mencerminkan orang tua yang baik untuk mendidik anak menjadi lebih baik. Nah, itulah 5 nilai positif yang bisa kita ambil pelajarannya dari film Hindi Medium. Bagi sobat film yang punya pengalaman seperti di film Hindi Medium atau punya pandangan lain tentang film ini, silahkan isi kolom komentarnya ya. Kasih jempol ke atas kalau sobat film suka dengan video ini, dan kasih jempol ke bawah kalau sobat film tidak suka dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat sobat film.
Dan bagi sobat film yang baru datang dan belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya Ti Purwanti, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!